Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus yang menarik mengenai dugaan diskriminasi dalam promosi jabatan di sebuah departemen pemerintahan di negara Ozi. Kasus ini melibatkan pertanyaan penting, apakah keputusan promosi benar-benar berdasarkan kualifikasi atau ada faktor lain seperti dugaan politik yang berperan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Untuk anggota pertama ada Hasta Laila Faikotohima, selanjutnya ada Reinhard Ananda Siswadi, ada saya sendiri, Riko Handono, selanjutnya ada Romero Rahmat Musadat, selanjutnya ada Sabrina Indi Safira, dan terakhir ada Ahmad Aljen. Untuk studi kasusnya, di sebuah departemen di negara Ozi, ada seorang pegawai yang merasa diperlakukan tidak adil karena tidak dipromosikan. Dia percaya bahwa hanya pegawai yang menyumbang uang untuk kampanye pemilihan Perdana Menteri yang mendapatkan promosi. Nah, penggugat penggugat merasa hal ini tidak adil karena dalam aturan promosi, sumbangan kampanye tidak pernah disebut sebagai syarat untuk dipilih. Oleh karena itu, dia menduga bahwa promosi hanya diberikan kepada mereka yang menyumbang, yang berarti ada unsur diskriminasi. Fakta utama dari kasus ini, dari 10 kandidat yang memenuhi syarat untuk promosi, 7 dipromosikan. Dari 7 yang dipromosikan, 6 diantaranya telah memberikan sumbangan kepada kampanye Perdana Menteri yang menang. Dan sistem promosi didasarkan pada peringkat ujian, di mana penggugat yang memiliki peringkat keempat merasa bahwa posisinya sudah cukup untuk mendapatkan promosi. Dan 3 kandidat lainnya yang tidak menyumbang tidak mendapatkan promosi. Dan terakhir, para kandidat yang menyumbang mendapatkan perlakuan positif, sedangkan kandidat yang tidak berkontribusi mendapatkan perlakuan negatif. Untuk data lengkapnya sebagai berikut. Selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masuk kontingensi tabel analis. Oke, tabel kontingensi merupakan suatu tabel yang memperlihatkan tingkat dari masing-masing variabel kategori berdasarkan frekuensi pengamatannya. Variabel kategori merupakan variabel diskrit yang skala pengukurannya terdiri dari kumpulan kategori. Untuk struktur tabel kontingensi ada tiga, ada baris yang menunjukkan kategori dari suatu variabel, ada kolom menunjukkan kategori dari variabel lainnya. Yang terakhir ada sel, menunjukkan frekuensi atau jumlah observasi yang sesuai dengan kombinasi kategori bersiklum. Untuk fungsi tabel kontingensi sendiri, yang pertama ada melihat distribusi data. Yang kedua ada menunjukkan bagaimana data tersebar di antara kategori-kategori variabel. Yang ketiga ada menganalisis hubungan. Yang keempat membantu mengidentifikasi apakah ada hubungan antara dua variabel kategorikal. Yang kelima, menghitung ukuran statistik. Dan yang terakhir, sebagai dasar untuk menghitung ukuran statistik seperti t-square, rasio odds, atau koefisien kontingensi. Oke, kita bahas t-square sendiri. Nah, t-square, t-square adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategori dalam tabel kontingensi. Uji ini menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa kedua variabel bersifat independen atau tidak memiliki keterkaitan. Tujuan dari T-square sendiri adalah untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan antara dua variabel kategori dalam populasi yang diamati. Uji ini membantu peneliti dalam berbagai bidang, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Untuk mengetahui apakah suatu pola hubungan terjadi secara kebetulan atau memiliki makna statistik. Untuk fungsinya sendiri, sebagai uji independensi yang dapat digunakan ketika sampel cukup besar. Dalam praktiknya, uji ini hanya valid jika tidak lebih dari 20% sel dalam tabel kontingensi memiliki nilai harapan kurang dari 5. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka disarankan menggunakan alternatif seperti Fisher exact test untuk sampel kecil. Oke, kita masuk ke Fisher exact test. Fisher exact test adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori dalam tabel kontingensi, terutama ketika ukuran sangat kecil. Awalnya uji ini dikembangkan untuk tabel kontingensi 2x2, tetapi dapat diperluas ke tabel dengan lebih banyak baris dan kolom meskipun dengan perhitungan yang lebih kompleks. Tujuan dari Fisher test sendiri untuk mengevaluasi apakah terdapat asosiasi yang signifikan antara dua variabel kategori dalam uji kontingensi. Uji ini digunakan ketika alternatif
ketika sebagai alternatif uji square, terutama ketika jumlah observasi dalam beberapa sel tabel terlalu kecil sehingga asumsi square tidak terpenuhi. Untuk fungsinya, fungsi untuk menghasilkan nilai p-value yang menunjukkan apakah hubungan antara kedua variabel bersifat signifikan atau tidak. Uji ini sering diterapkan dalam biostatistik, epidemiologi, dan ilmu sosial, terutama dalam penelitian dengan sampel terbatas. Namun, karena perhitungannya bisa menjadi sangat kompleks, untuk tabel yang lebih besar, uji ini tidak dianjurkan untuk eksplorasi data secara luas. Selanjutnya adalah interpretation of significance. Interpretasi signifikansi menyatakan bahwa meskipun suatu hasil statistik dianggap signifikan, bukan berarti selalu terdapat diskriminasi. Hal ini dikarenakan statistik hanya menunjukkan asosiasi dari dua variabel atau faktor, namun bukan berarti bahwa satu variabel selalu menyebabkan perubahan pada variabel yang lainnya atau mengalami hubungan sebab akibat. Dalam tabel kontingensi, interpretasi yang salah juga dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Lalu terdapat paradigma statistik yang berbunyi asosiasi statistik antara dua faktor yang ditemukan di dalam data tidak berarti bahwa faktor-faktor tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Contoh kasus dari penjelasan di atas diambil dari kasus Hazelwood School District pada tahun 1977, di mana Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa jika terdapat perbedaan antara nilai yang diharapkan dan nilai yang diamati lebih dari 2 atau 3 standar deviasi, maka dapat dicurigai bahwa diskriminasi terjadi. Dengan kata lain, jika perbedaan dalam perekrutan guru berdasarkan ras cukup besar secara statistik, maka diduga ada alasan kuat terhadap adanya diskriminasi sistematis. Selanjutnya, Pengadilan Amerika Serikat akhirnya memutuskan bahwa pemerintah Amerika Serikat harus menggunakan analisis lain untuk membuktikan adanya diskriminasi ini. Maka dari itu, kasus ini menjadi contoh bagaimana data statistik dapat digunakan pada hukum, tetapi juga menunjukkan keterbatasannya dalam membuktikan diskriminasi apabila tidak dibandingi dengan konteks yang lebih luas. Selanjutnya, adanya tantangan dalam interpretasi statistik. Interpretasi dari uji statistik harus dilakukan dengan hati-hati karena keputusan yang diambil bisa saja berdampak besar sehingga perlunya dilakukan pertimbangan konteks. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan pada analisis tabel kontingensi yang pertama, apakah kedua faktor tersebut benar-benar berkaitan? Lalu, apa saja faktor pengganggu yang mungkin dapat mempengaruhi hasil? Faktor lain dimasukkan. Yang keempat, apakah terdapat tingkat kategori lain yang dapat mempengaruhi hasilnya? Yang kelima, apa jenis studi yang digunakan? Apakah prospektif, retrospektif, atau cross-seksional? Yang keenam, apakah kedua hitungan faktor memiliki bobot yang sama? Yang ketujuh, seberapa sensitif analisis terhadap terjadinya perubahan yang sangat kecil? Dan yang terakhir, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan titik henti saat mengubah faktor kontinu menjadi faktor kategorik? Lalu kami akan membahas Simpson Paradox. Fenomena Simpson Paradox ini terjadi apabila terdapat hubungan antara dua faktor yang berubah arah ketika faktor ketiga dimasukkan. Nah, studi ini mengambil contoh kasus yang dilakukan oleh Radelet pada tahun 1981, yang mana dia meneliti pengaruh ras terhadap hukuman mati. Berikut ini merupakan data yang digunakan pada contoh kasus kami. Terdapat dua faktor, yaitu faktor ras terdakwa dan juga faktor hukuman mati. Dari hasil yang ras victims, maka didapatkan sebesar 12% terdakwa dengan ras putih mendapatkan hukuman mati lebih besar dibandingkan dengan terdakwa ras hitam. Namun apabila dimasukkan variabel victim race, maka akan didapatkan interpretasi bahwa jika korban memiliki ras putih, sebanyak 17,5% terdakwa ras hitam dihukum mati dibandingkan 12,6% terdakwa ras putih. Dan jika korban ras hitam 0% terdakwa ras putih dihukum mati dibandingkan 5,8% terdakwa ras hitam. Maka dari itu ditemukan bahwa hubungan antara ras terdakwa dan hukuman mati dapat berubah bergantung dengan ras korban.
Hasil statistik dapat memberikan kesimpulan yang berbeda tergantung pada bagaimana data itu dipecah. Dengan kata lain, statistik bisa berubah drastis apabila tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Ini menunjukkan bahwa interpretasi data harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Berikutnya dilakukan preliminary analysis dengan SAS program. SAS atau Statistical Analysis System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk analisis statistik, manajemen data, dan pelaporan. Program SAS memungkinkan untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data menggunakan bahasa pemrograman. Pada case ini, program SAS digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, yaitu variabel promosi dan variabel kontribusi. Next. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan signifikan antara promosi jabatan dan kontribusi kampanye, menggunakan uji statistik seperti chi-square dan Isaac-Fisher untuk menguji hubungan antara kedua variabel. Langkah-langkahnya yang pertama membuat data baru bernama A, yang kedua menentukan variabel dalam dataset, promote sebagai status promosi, satu yaitu dipromosikan, dua yaitu tidak dipromosikan. Kontrib sebagai kontribusi, satu yaitu memberi kontribusi, dua tidak memberi kontribusi. Lalu count adalah jumlah individu dalam setiap kombinasi promosi dan kontribusi. Langkah ketiga melakukan analisis frekuensi. Langkah keempat membentuk tabel kontingensi dan menghitung uji statistik. Langkah terakhir menentukan bobot frekuensi data. Berikut ini outputnya tabel kontingensi dapat diinterpretasikan 85,71% dari kandidat yang dipromosikan memberikan kontribusi pada kampanye kandidat pemenang. 100% dari kandidat yang tidak dipromosikan tidak memberikan kontribusi. Berikut ini output dari statistik uji dapat diinterpretasikan, yaitu chi-square test sebesar 0,011 menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kontribusi dan promosi. Uji Isaac-Fisher sebesar 0,033 menunjukkan hasil yang signifikan yang berarti pola ini bukan kebetulan. Yang terakhir, p-koefisien sebesar 0,802 mengindikasikan hubungan yang sangat kuat antara dua variabel. Lalu sebagai summary, kasus di atas itu membahas dugaan diskriminasi dalam promosi pekerjaan. Analisis dilakukan menggunakan tabel kontingensi, uji chi-square, serta Fisher exact test untuk menentukan apakah ada hubungan antara kontribusi kampanye dan hasil promosi. Hasil statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Namun, secara hukum dan statistik, hubungan yang signifikan tidak dapat secara pasti membuktikan adanya diskriminasi. Faktor lain seperti performa kerja, senioritas, dan kebijakan internal juga perlu diperhitungkan dalam evaluasi keputusan promosi. Kasus ini menunjukkan bagaimana statistik dapat menjadi alat penting dalam mengungkap pola yang mencurigakan, tetapi tetap memerlukan konteks yang lebih luas untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar tidak adil atau diskriminatif. Lalu selanjutnya ada sudut pandang kelompok kami tentang studi kasus ini. Di mana pada studi kasus ini kami melihat adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip meritokrasi, yaitu di mana jabatan harusnya didasarkan pada kualifikasi dan juga prestasi. Terdapat indikasi bahwa kontribusi terhadap pemenang pemilu berperan besar dalam hasil promosi dan pelakuan terhadap pegawai. Sistem promosi di Departemen of Social Event menunjukkan pola yang tidak transparan dan cenderung bias terhadap pegawai yang berkontribusi secara politik. Ini menimbulkan keraguan terhadap keadilan institusional
dan bisa berdampak buruk pada moral serta kepercayaan pegawai terhadap sistem yang ada. Sekarang kita akan melakukan pengubahan case menjadi Science Data Project. Jika ingin membuat sebuah kasus ini menjadi sebuah data science project, kita bisa membuat judul dan tujuan. Judulnya bisa kita buat bisa seperti deteksi potensi bias dalam promosi jabatan berdasarkan faktor demografis dan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah sebagai berikut, yaitu menganalisis hubungan antara kontribusi pegawai terhadap proyek dengan keputusan promosi yang diterima, serta mengidentifikasikan apakah terdapat ketimbangan dalam proses tersebut. Kedua, yaitu mengevaluasi pengaruh variabel demografis dan kualifikasi terhadap keputusan promosi dengan menggunakan teknik statistik dan machine learning. Ketiga, melakukan analisis fairness atau keadilan untuk mengidentifikasi potensi bias sistem dalam pengambilan keputusan promosi dengan membandingkan kelompok berdasarkan kriteria objektif. Next. Untuk datasetnya, data yang kita gunakan bisa dengan data yang mempunyai kontribusi terhadap pemenang dan status promosi, data dengan peringkat kandidat, dan data dengan perubahan kondisi kerja pegawai dan dengan non-kandidat. Untuk cara pre-processingnya, yang pertama kita dapat melakukan pembersihan data seperti hapus duplikat, memperbaiki nilai yang hilang. Kedua yaitu membuat sebuah tabel kontingensi seperti yang ditunjukkan dalam contoh di atas sebelumnya. Yang ketiga, kita dapat melakukan encoding. Ya, misalnya jika dipromosikan kita dengan yes maka 1 dan no adalah 0. Dan keempat yaitu tangani ketidakseimbangan kelas jika memprediksi vonis. Untuk EDA, kita dapat membuat sebuah contingency table, pie chart dan histogram, bar plot, dan heatmap untuk visualisasi association, dan keempat yaitu Simpson paradox analysis untuk menunjukkan bagaimana agregasi atau segmentasi berdasarkan ras korban mengubah asosiasi yang tampak. Next. Selanjutnya adalah statistical analysis pada project tersebut. Yang pertama kita dapat menggunakan chi-square test of independence. Ini digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel kategorikal. Kedua adalah menggunakan features exact test, digunakan sama seperti chi-square tetapi ketika data dalam contingency table yang berfrekuensi rendah. Keempat, kita dapat menggunakan likelihood ratio test, dan terakhir yaitu menggunakan Cramer's V dan phi coefficient untuk mengukur kekuatan asosiasi. Untuk hasil akhirnya, kita dapat menggunakan Jupyter Notebook dengan semua kode dan analisis. Kita dapat membuat chart dan grafik untuk menunjukkan distribusi promosi, dapat membuat laporan dengan insight-insight yang penting, dan membuat sebuah dashboard dengan menggunakan Streamlit atau Flash untuk semua grafik yang kita telah tunjukkan. Untuk interpretasi dan insight-nya, kita harus dapat menjawab pertanyaan berikut, yaitu apakah tingkat kontribusi berkolerasi kuat dengan promosi, apakah non-kontributor dipromosikan secara tidak adil, apakah kontributor diabaikan, dan yang terakhir, apakah jenis kelamin, usia, dan atau departemen juga berperan. Itu dia untuk presentasi kami hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.